Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranya Farihana Saruddin dengan nomor NIM 303001200067 akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan, yakni dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam mengenai proses Islamisasi di Nusantara. Langsung saja, yaitu pertanyaan yang pertama mengenai pola Islamisasi. Jadi, pola Islamisasi ada beberapa di antaranya, yaitu pola Pasai. Pola ini menunjukkan bahwa Islam tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan perkembangan pusat kekuasaan negara dan Islam menjadi landasan legitimasi negara. Pola selanjutnya ialah pola Malaka. Dalam pola ini, penyebaran dan penerimaan Islam terjadi melalui kekuatan magis, terjadi melalui konversi pusat kekuasaan lokal ke dalam kekuasaan Islam. Dan pola ketiga ialah pola Jawa. Di dalam pola ini, penyebaran dan penerimaan Islam terjadi melalui penaklukan pusat kekuasaan lokal oleh kekuasaan Islam. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua mengenai jalur Islamisasi. Jadi, terdapat beberapa jalur penyebaran pengaruh Islam di Indonesia sehingga bisa tersebar dan perkembangannya pesat di Nusantara, antara lain yang pertama melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan tahap awal masuknya Islam ke Indonesia yang diperkirakan sekitar abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Pada masa itu, pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak sehingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Di tempat ini, mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli seraya menyebarkan agama Islam. Para pedagang muslim tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India, turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, Tenggara, dan timur benua Asia. Para pedagang muslim ini telah melaksanakan aktivitas ganda, aktivitas pokoknya sebagai pedagang dan di sisi lain melaksanakan dakwah Islam. Jalur kedua ialah jalur perkawinan. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap yang pertama. Para pedagang lama kelamaan mulai menetap, baik untuk sementara maupun permanen. Begitu setelah terbentuk komunitas muslim, para pedagang ini ada yang mulai membentuk keluarga dengan cara menikahi para penduduk lokal. Namun, proses ini tidak begitu mudah, mengingat perkawinan dengan orang penganut berhala dianggap kurang sah. Karena itu, wanita tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu. Cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Adanya proses ini menyebabkan penyebaran agama Islam berjalan lancar karena keluarga hasil perkawinan akan membentuk keluarga muslim. Selain itu, tidak mustahil dari pihak keluarga kedua mempelai timbul ketertarikan untuk masuk agama Islam. Jalur ketiga ialah jalur pendidikan. Jalur pendidikan memiliki peranan yang strategis sebagai sarana Islamisasi di Indonesia. Ada dua hal yang berperan dalam aktivitas pendidikan dalam hubungannya dengan Islamisasi, yaitu person dan lembaga. Person yaitu para ulama, guru agama yang memainkan peranannya dalam memberikan transformasi pengetahuan, nilai, dan skill dalam bentuk membentuk manusia muslim, sehingga masyarakat pribumi akan mengetahui, menghayati, serta mengamalkan apa yang diperolehnya dari para ulama tersebut. Jalur keempat ialah jalur tasawuf, merupakan salah satu percepatan dalam proses Islamisasi. Hal ini disebabkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya dan disesuaikan dengan alam pikiran masyarakatnya. Tasawuf merupakan ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara dekat dengan Allah dan memperoleh ridhonya. Jalur kelima ialah jalur politik. Para dai juga memainkan perannya dalam proses Islamisasi ini dengan pendekatan politik. Pengaruh politik raja sangat berpengaruh dalam tersebarnya Islam di Indonesia, sehingga kerajaan-kerajaan Islam berperan besar dalam melakukan Islamisasi di Indonesia. Jika seorang raja masuk Islam,
maka rakyatnya juga turut memeluk Islam. Misalnya Kerajaan Pasai dengan masuk Islamnya Raja Pasai yang pertama, maka masyarakat Pasai turut masuk Islam. Begitu juga masuk Islamnya Raja Malaka yang pertama, Prameswara, maka rakyat Melaka menjadi Muslim. Jalur ke-6 ialah jalur kesenian dan budaya. Segala upaya dilakukan oleh penyebar Islam atau mubalik untuk dapat memasukkan Islam, termasuk jalur kesenian dengan pendekatan budaya setempat. Wayang merupakan kesenian yang paling terkenal untuk digunakan dan dekat dengan budaya masyarakat saat itu. Selain wayang, juga dapat digunakan gamelan. Salah satu tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang adalah Sunan Kalijaga. Dia tidak meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Dan pertanyaan yang ketiga ialah mengenai penerimaan masyarakat terhadap proses Islamisasi di Nusantara. Masyarakat Indonesia merespon positif masuknya agama Islam karena ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal antara lain, syarat masuk Islam sangatlah mudah, tidak ada kasta dalam Islam dan penyebaran Islam disebarkan secara damai. Dan faktor eksternal antara lain yang mendorong perkembangan Islam adalah mudah masalah kekayaan, kemampuan militer, konflik politik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.